What's up guys, semoga kabar baik selalu ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel Febriani Bang Heli di episode Recent Film dan masih ditemani oleh saya, Miss Baby. Yang baru bergabung, Miss Baby ucapkan welcome dan semoga kalian menikmatinya ya. Tak lama lagi hari Natal akan datang. Namun, suasana Natal sudah kita rasakan beberapa minggu sebelum hari Natal tiba ya. Terbukti dengan seringnya lagu-lagu Natal diputar di pusat perbelanjaan dan juga film-film bertema Natal yang diputar di bioskop maupun di televisi. Nah, adapun salah satu film bertemakan Natal yang akan Miss Baby review soundtracknya kali ini berkisah tentang Kate, seorang gadis yang bercita-cita menjadi penyanyi, namun kenyataannya dia bekerja sebagai peri di toko. Semua orang merayakan Natal dengan penuh harapan, tapi tidak berlaku bagi Kate. Kate yang tidak punya kenangan Natal dan hanya menghabiskan waktunya dengan bekerja, bertemu dengan seorang pria tampan yang membuat Natal Kate menjadi berwarna. Siapakah pria tampan itu? Yuk simak dulu fakta menarik film Last Christmas yang dikumpulkan Miss Baby dari berbagai sumber berikut ini. Check it out! Last Christmas adalah film komedi percintaan yang ditayangkan di Amerika Serikat pada 8 November 2019, di Inggris pada 15 November 2019, dan di Indonesia pada 6 Desember 2019. Film yang disutradarai oleh Paul Feig ini didistributor oleh Universal Pictures. Penulis naskahnya adalah Emma Thompson dan Greg Wise sejak tahun 2010. Film ini dijamin tidak mengecewakan karena penulisnya, Emma, telah diakui Oscars. Pada tahun 1995, ia meraih piala Oscar penulis naskah adaptasi terbaik lewat film Sense and Sensibility. 8 tahun kemudian, tepatnya September 2018, Paul Feig dipilih jadi sutradara Last Christmas. Film ini makin seru karena dibintangi aktris dan aktor ternama seperti Emilia Clarke, yang merupakan bintang dari Game of Thrones yang berperan sebagai Kate. Ada Henry Golding yang sukses dalam film Crazy Rich, berperan sebagai Tom. Emma Thompson juga ikut berperan dalam filmnya sendiri sebagai ibunya Kate. Dan ada Michelle Yeoh, seorang aktris dan penari berkebangsaan Malaysia yang dikenal karena perannya dalam film aksi Hong Kong ini berperan sebagai Santa. Ada sejumlah adegan film yang dilakukan sekitar jam 2 pagi di London untuk menghindari keramaian yang berpotensi mengganggu jalannya syuting. Awalnya Paul Feig sang sutradara tidak tertarik menggarap Last Christmas yang bertemakan hari raya. Mungkin karena pada tahun 2006, Paul kurang beruntung dalam menyutradarai film bertema hari raya yang berjudul Unaccompanied Minors karena dikritik negatif oleh kritikus dan mengalami kerugian karena kurang laris di pasaran. Namun keraguan Paul berubah setelah membaca naskah yang dikirimkan secara pribadi oleh Emma Thompson. Dan tidak sia-sia pilihan Paul, karena biaya produksi film Last Christmas yang sebesar 420 miliar rupiah berhasil mengumpulkan 953 miliar rupiah dari seluruh dunia. Film Last Christmas terinspirasi dari lagu berjudul sama karya George Michael. Lagu yang dipopulerkan musisi asal Inggris, Wham, dikonversi dalam bentuk naskah oleh Emma Thompson dan suaminya Greg Wise sejak tahun 2010. Dari sekian banyak lagu Natal, ternyata Emma memilih lagu Last Christmas karena lagu tersebut masuk di daftar lagu hari raya klasik, di mana lagu ini berkaitan dengan tema cinta yang tidak terbalas dan hilang. Pada 24 Desember 2018, lagu ini didengar lebih dari 7 juta kali di Spotify. Pencapaian ini menempatkan Last Christmas sebagai lagu era 1980-an paling banyak didengar. Saking banyaknya didengar, sejumlah musisi terkenal seperti Ariana Grande, Taylor Swift, Gwen Stefani, Carly Rae Jepsen menyanyikan ulang lagu Last Christmas. Kita diajak bernostalgia dengan lagu-lagu George Michael dalam film Last Christmas dan lagu tahun 80-an lainnya yang tak kalah keren. Berikut pilihan soundtrack Last Christmas versi Miss Baby. Kalian bisa mendengar lagunya dengan klik link di deskripsi di bawah ya.
Bagi yang belum menonton film Last Christmas, ada baiknya kalian simak sinopsis berikut ini. Cerita dimulai oleh Kate yang tak punya tempat tinggal karena kabur dari rumahnya. Alhasil dia harus menginap malam itu di tempat kerjanya, yaitu di sebuah toko yang menjual pernak-pernik Natal di London, yang pemiliknya orang Cina yang tegas tapi baik hati, yaitu Santa. Katarina alias Kate, yang hidupnya cukup berantakan dan luntang-lantung ini mempunyai mimpi menjadi seorang penyanyi teater. Kate memberanikan diri untuk kembali ikut audisi menyanyi. Namun sayang, Kate harus mengalami kegagalan lagi. Saat pulang dari tempat audisi, Kate bertemu Tom, pria aneh yang pernah ia temui di depan toko tempat ia bekerja. Melihat raut wajah Kate yang penuh kesedihan, Tom mengajak teman barunya itu berkeliling di sekitar London sambil bertukar cerita soal kehidupan. Tom adalah seorang kurir sepeda dan relawan di penampungan tunawisma. Pertemuan Kate dan Tom yang tidak sengaja membuat mereka semakin akrab. Kate yang tidak memiliki tempat tinggal lagi karena diusir dari rumah temannya, bahkan tidak diizinkan tinggal di tempat kerjanya lagi, dengan terpaksa harus kembali ke rumah orang tuanya yang mana keduanya adalah imigran Yugoslavia. Ibunya menderita depresi dan ayahnya merupakan mantan pengacara, bekerja sebagai supir taksi karena ia tidak mampu untuk kembali berlatih praktek hukum di Inggris. Kate yang berhasil sembuh dari penyakit jantungnya merasa ibunya masih memperlakukannya seperti anak kecil, menyayanginya berlebihan hingga mengabaikan kakak perempuannya Martha yang merupakan pengacara sukses yang dekat dengan orang tua mereka. Sejak mengenal Tom, Kate mulai terinspirasi untuk memperbaiki caranya memandang kehidupan. Mulai dari menyayangi dirinya sendiri, menjadi relawan di penampungan anak jalanan, hingga meminta maaf pada orang-orang yang pernah ia sakiti. Kate juga memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya pada Tom. Sayangnya, hal ini justru membuat Tom menjauh. Memang, film Last Christmas memberikan kisah humor dan percintaan yang mendominasi. Tapi kalau diperhatikan lagi, film ini juga banyak menyampaikan pelajaran akan hidup yang bisa kita ambil dari kisah haru Kate yang punya konflik batin dalam lingkup persahabatan, keluarga, percintaan, bahkan dengan diri sendiri yang umum dijumpai dalam kehidupan kita. Seperti sifat Kate yang bebas dan sembrono mengingatkan kita untuk tidak bertingkah sembrono dan berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu. Sifat Kate yang egois hingga merugikan sahabat-sahabatnya ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai kebaikan orang di sekitar kita. Kate merasa dirinya gagal karena hidupnya berjalan tidak sesuai ekspektasinya, mengingatkan kita untuk jangan terlalu keras pada diri sendiri dan percaya pada diri kita bisa terus berkembang karena tiap orang dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang berbeda. Sosok Tom yang selalu memberikan energi positif kepada Kate mengingatkan kita untuk lebih merawat diri dengan mengatur pola makan dan mengurangi sikap gegabah yang bisa merugikan diri sendiri. Dan ya, Kate selain belajar memperhatikan diri, juga belajar untuk lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Kate berusaha semampunya memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya yang pernah dikecewakannya. Film Last Christmas ini bisa kalian temukan di Netflix ya, selamat menonton! Sekian review soundtrack film Last Christmas kali ini, terima kasih sudah menontonnya hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komentar berupa saran dan kritik yang membangun, juga share video ini ke orang-orang terdekat kalian di sosmed, sangatlah berharga guna membangun channel ini. Semoga kalian enjoy dan dapat tersampaikan pesan dalam film ini. Yang masih penasaran jangan lupa nonton lengkap filmnya ya, biar lebih dapat message-nya. Ikuti channel Febriani Bang Heli dengan cara klik subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng di sampingnya agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film seru lainnya dengan soundtrack-soundtracknya yang tak kalah keren versi Miss Baby. Thank you, see ya di video berikutnya.